Halo semuanya, selamat datang di podcast gue. Anyway, kalau misalnya lu dengerin seruput-seruput, ya gue sambil ngopi karena gue nggak tahu, gue nggak bisa tidur. Kalaupun gue tidur, takutnya nanti kesiangan nggak bangun sahur gitu. Jadi sambil ngopi. Nggak tahu ya, gue tuh udah males sebenarnya record lagi tuh, karena sebelumnya pun gue udah pernah record juga. Gue di podcast awal gue itu gue ngebahas di record awal itu gue ngebahas perkenalan gue, terus yang kedua gue ngebahas betapa melelahkannya masa-masa pemilu ya, bahkan sampai ya kebetulan gue panitia KPPS, itu juga sangat melelahkan sekali ya. Ya gue udah bawa topik itu, tapi ternyata nggak tahu ya, satu dan lain hal gitu ya kalau bahasa ininya mah. Satu lain hal ya udah nggak diupload ya. Pada akhirnya gue mulai ngapain sih, malas banget gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue tuh kalau misalnya ada sesuatu hal yang pengen gue omongin, gue selalu terbesit selalu terbesit, nggak tahu. Gue tiba-tiba kalau misalnya ada suatu unek-unek gitu, nggak tahu kenapa sih, gue pengen aja langsung gue omongin gitu di podcast ini gitu. Ya pada akhirnya ya nggak tahu sih, 2 rekaman itu gue nggak tahu bakal ketemu lagi apa enggak gitu. Bodo amat lah, ya udahlah, lu dengerin aja podcast ini gitu ya. Gue juga yakin kok yang ngedengerin podcast gue ini ya orang-orang dari circle gue gitu. Jadi nggak perlu ada perkenalan karena kita udah kenalan juga kan di real life gitu. Anyway, sekarang gue rekam ini hari pertama puasa. Gimana semuanya hari pertama puasanya? Menyenangkan bukan? Tapi gue nggak tahu kenapa ya, ketika ada orang yang lempar jokes dengan jokesnya tuh nggak kerasa ya, lebaran tinggal 29 hari lagi tuh kayak lu bisa berkata yang lain sih, atau enggak kalau lu seenggaknya ini banget mah ya lu tadarus kayak gitu biar nggak ngeganggu kuping orang gitu. Karena menurut gue tuh annoying banget di kuping gue itu, kayak entah di kuping entah di mata pikiran gitu, ketika ada yang ngomong atau ada yang nulis status, gue tuh kayak anjir, lu apaan sih gitu, lu masih bisa ngejokes yang lain sih soal puasa gitu. Ya tapi ya gimana, kita juga nggak bisa kontrol kan. Tapi ya gue pribadi sih udah sering ya ngedenger jokes yang menurut gue expired gitu. Menurut gue jokesnya tuh expired gitu, kayak jokes jomblo gitu, kayak gue jomblo terus kayak sedih, kayak sad, kayak gitu. Ya gue sadar jokes itu udah expired itu tahun berapa ya, tapi gue ngedenger lagi itu tahun 2017 2018 awal mungkin, dan itu jokes jomblo masih worth it di beberapa circle yang gue tempati. Ya gue mesti terbiasa dengan hal itu sampai akhirnya capek sendiri. Dan nggak tahu, gue tuh kalau sama candaan-candaan itu sangat-sangat memperhatikan itu dengan jokes apapun yang dibawa gitu. Kayak misalnya jokes jomblo tadi gitu kan, kayak misalnya jokes jomblo dibawain di tahun 2017 2018 gue dengar di tahun 2017 2018 yang mana itu udah expired. Nggak tahu ya, memperhatikan itu sih gue. Anyway, gue tadi sempat nyenggol soal KPPS ya. Begitu gue mau KPPS kemarin tuh sangat melelahkan gitu. Karena gue tuh baru pertama kali ini gitu jadi panitia KPPS. Ya karena gue pengen
cari pengalaman. Ini kayak lagi di interview gitu nggak sih? Enggak, gue pengen nyari pengalaman aja sih, maksudnya gimana sih rasanya kita turun sebagai panitia yang mana ini bekerja dengan skala nasional ya menurut gue, karena kita bekerja untuk memajukan negeri ini, gitu. Gue pengen nyoba, gue pengen ngerasain, gue pengen tahu gimana sih pengalamannya, gimana ya macam-macam. Akhirnya gue terima. Ketika itu gue ditawarin sama ketua RT di daerah gue. Ketika ditawarin, pikiran gue adalah oke, ya paling jam 5 atau paling malam jam 9 malam deh, ini udah kelar, udah bersih. Tapi ternyata yang gue pikirkan itu adalah pemilu sebelumnya, yang mana ketika pencoblosan presiden ya udah presiden aja di situ, capres dan cawapres gitu, ya udah capres cawapres aja. Jadi pagi sampai siang pencoblosan, siang sampai sore itu penghitungan suara, sore sampai selesai itu ya udah lembar-lembaran apa sih kemarin gue lupa tuh namanya. Ya kita ya kayak nulis di situ-situnya gitu. Dan ternyata pas kemarin pemilu serentak kemarin itu benar-benar melelahkan, karena itu kan banyak gabungan ya, maksudnya di situ bukan cuma pencoblosan capres cawapres saja, ada juga selain capres cawapres ada juga DPRD, ada DPR RI, dan ada juga DPD, ya DPD dan DPD. Itu ada 4 kan, lumayan ya, main makan waktu. Pokoknya kelar itu jam, inget banget gue sampai ngerubuhin panggungnya aja, gue ada di situ gitu. Tenda maksud gue, sampai rubuhin tendanya tuh, gue ada di lokasi itu. Pokoknya kelar pas azan subuh. Ya pokoknya speaker masjid udah nyala, kita baru kelar. Itu kita start dari jam 5 subuh. Iya, jam 5 subuh kita start. Kondisi saat itu mulai udah gue nggak tahu sih ini, gue saat itu gue pikir gue nggak tahu sih ini besok gue bakal sakit apa enggak. Tapi alhamdulillah, kalau sakit yang sebegininya, kalau sakit yang gimana enggak. Tapi ya cuma kelelahan aja gitu, kelelahan ya mesti diistirahatin. Saat itu gue bener-bener sehari istirahat, nggak melakukan aktivitas apa-apa di luar kamar ya, bukan di luar rumah, di luar kamar. Jadi bener-bener gue seharian itu tuh kayak udah di kamar aja gitu. Karena ya alhamdulillah di KPPS gue, ibu RT itu dia, beliau masak makanan untuk kita gitu, makan siang, makan malam. Makan siang jam 12, makan malam setelah maghrib. Jadi saat itu kita alhamdulillah walaupun secapek-capeknya kita, ya kita masih ada nasi masuk lah gitu, nasi rokok masuk gitu. Ya makanya saat itu gue cuma ngerasain kelelahan aja, kecapean aja, beda sama yang lain yang ya gue terus berduka cita juga ya, sama bahkan sampai ada yang meninggal. Ya semoga kebaikannya diterima lah di sisinya. So anyway, kucing berantem di bawah. Karena ini gue nge-record di teras rumah gitu, karena apa ya, asik kayak sih. Karena kalau misalnya di kamar nggak tahu kenapa sih ya, kalau di kamar gue tuh kayak suara gue tuh auto pelan, jadi untuk ngelepas bahkan ketawa pun kayak ya gimana sih, suasana malam gitu kan ini. Kayak kalau di teras rumah kan kita enak gitu sambil ngeliatin pemandangan malam hari, kita juga bisa sambil ngerokok, ngopi gitu ya kan, sekut lah pokoknya. Ini kita ngalor ngidul aja lah ya ngomongnya. Gue juga yakin lo nggak bakal nyatetin poin per poin yang gue omongin sih. Karena gue bikin podcast ya gue pengen cerita aja sih, nggak tahu ya, karena cerita itu, karena kalau kita punya satu cerita dan kita pendem aja gitu, kayak gue ngerasa sih kayak gue kayak ngeden gitu tadi. Gue kayak kalau misalnya gue punya satu cerita dan gue pendem, itu kayak
kalau yang gue rasain ya, gue nggak tahu ini lebay banget tapi berat aja gitu buat jalan sih gitu. Tapi serius, gue punya, waktu itu gue pernah ngerasain, gue punya satu cerita ini entah itu imajinasi atau real ya. Saat itu gue punya cerita imajinasi, gue pendem karena menurut gue ini kalau misalnya gue keluarin atau gue jadiin apa konten video atau apa, ya ini nggak bakal laku amat gitu. Tapi yang gue rasakan saat itu adalah nggak tahu kenapa kayak anjir ini kok kayak gimana gitu kalau cerita belum keluar itu ya. Tapi akhirnya bener-bener kayak kepikiran mulu gitu, kemana kayak gue punya cerita tapi belum gue keluarin kayak gitu. Ya cukup menyebalkan tapi ya sampai akhirnya gue mengeluarkan cerita itu. Kalau lu mau nonton ceritanya, yaitu ada di YouTube gue. Ya, jadi promosi gini ya bodo amat lah. Ada, kalau misalnya lu mau nonton ya mau tahu ceritanya ya silahkan lu tonton videonya di YouTube. Ada, cari aja Ubaizul Azmi Strip Berangkat. Situ menceritakan gua dari keluarga yang apa ya kelas menengah gitu, berkecukupan. Nah, berusaha untuk survive dengan lingkungan kampus yang lu tahu sendiri kan. Kalau lingkungan kampus tuh kayak at least dari cara ngomong lu berintelek atau seperti orang-orang high class. Ya di kampus tuh banyak yang seperti itu, dan gue menemukan bahkan gue ada di circle itu. Ya awal rumit ya, awal tuh kayak anjing gue kok entah ini berusaha untuk membuat gue melek sama dunia nyata atau gue terjebak di circle ini. Sampai akhirnya gue berusaha survive dengan menyesuaikan diri gue di circle itu, ya dengan segala kegelisahan yang ada gitu ya. Kalau misalnya nongkrong, kita mesti nongkrong gitu, padahal kan kondisi juga kan lagi ya dompet nggak mendukung bahasanya gitu kan. Karena gue juga kan di rumah sambil bantu orang tua juga, jaga toko gitu. Saat itu teman-teman sering ngajak, nongkrong yuk. Kalau misalnya nggak datang kita diomongin gitu, bahkan sampai dicuekin kan gimana gitu ya. Sampai akhirnya ya udah gue ikut aja buat nongkrong gitu. Tapi ya itu yang udah gue lewati saat-saat di kampus. Tapi bener kata orang-orang ya, awal-awal masuk kampus kehidupan lu pasti seperti itu, pasti. Entah lu yang sok stylish kah, bukan sok stylish maksud gue, sebegitu care-nya lu sama penampilan lu, bahkan sampai baju pun dari segi fashion gitu, baju, celana, sepatu lu mesti yang mahal. Dan itu ada fase-fasenya, dan itu gue rasain saat awal-awal semester biasanya, awal-awal kuliah lah gitu, saat semester 1, 2, 3, 4. Nah biasanya di fase-fase itu, ketika udah semester makin tua gitu ya, semester makin tua jadi kita kayak don't give a fuck gitu. Ya udah bodo amat lah gitu, bodo amat mau penampilan gimana kayak. Bahkan gue inget saat itu ada di titik dimana gue ngecek dulu ini masih rekam nggak. Oh masih aman. Gue bener-bener kayak yang frustasi banget gitu, duit habis saat itu, terus juga kebutuhan kuliah makin menggila. Sampai gue saat itu yang lagi kenceng-kencengnya soal fashion, gue sampai akhirnya gue sebegitu nggak pedulinya, bukan sebegitu nggak pedulinya maksudnya, pokoknya dari yang tadinya gue ke kampus begitu sangat memperhatikan style gue, fashion gue, ya walaupun ya gue berusaha good looking sih, walaupun ya gue nggak tahu orang mandangnya gue ini good looking apa enggak. But at least gue berusaha semaksimal mungkin saat itu untuk ya enak dilihat lah gitu. Ya dari yang tadinya seperti itu menjadi gue ke kampus pakai kaos futsal.
Gue inget banget, dan itu kayaknya ada ya fotonya, kayaknya ada deh fotonya tuh, foto gue di kampus pakai kaos futsal gitu. Aduh, gue nggak tahu itu apa yang gue pikirin saat itu ya. Sebegitu frustasinya, sebegitu kayak aduh udah gue habis nih gara-gara baju-baju sialan ini gitu, gara-gara karena gue saat itu lebih banyak beli baju sih, baju sepatu tuh kayak udah sekali dua kali aja. Baju tuh kayak nggak berhenti gitu, sebulan sekali gue beli baju, sebulan sekali. Dan gue ketika duit gue habis dan gue pengen masuk pengen berangkat kampus, gue ngeliat kayak baju-baju gue, baju-baju kotor gue, kayak anjing nih baju-baju kotor gue ini baju-baju yang udah ngabisin duit gue gitu, tai lo semua gitu kan. Udah gue kampus pakai kaos futsal, celana jeans dan sepatu saat itu kalau nggak salah Adidas Samba ya, kalau nggak salah Adidas Samba itu yang KW Tampur tuh kan, KW Taman Puring gitu. Kalau nggak salah ada sih fotonya, nanti gue cari. Dan kalau misalnya lo mau tahu kayak apa modelannya gitu, nanti gue upload kalau misalnya pada minta ya, cik gitu sosok gimana ya gitu. Alhamdulillah sekarang gue telah menyelesaikan D3. Walaupun sekarang lagi survive juga sih, lagi fight buat menyelesaikan S1. Sebenarnya kemarin setelah lulus D3, gue langsung mendaftarkan diri ketika gelombang pertama saat itu skripsi dibuka. Gelombang pertama pendaftaran skripsi dibuka, gue langsung daftar. Gue udah sempet ikutan, cuma ya saat itu gue ya satu dan lain hal lah ya. Ditolak sih enggak. Satu, gue udah bikin website kayak, karena jurusan gue pemrograman ya, dan gue saat itu ngambil skripsi dengan bertemakan pemrograman. Saya tuh bikin website tentang pemesanan tiket kereta secara online, seperti ya kalau lu pesan tiket kereta pada umumnya lah ya, di tiket.id, tiket.com, kayak di ya pemesanan online, pemesanan tiket online lainnya lah ya. Nah, gue bikin website seperti itu. Website udah ya belum jadi amat sih, maksudnya udah 70%-an lah udah jadi itu. Dari nama kereta, keberangkatan kereta, jurusannya kemana aja gitu, udah semua itu udah hampir selesai, udah 70% lah itu websitenya udah sempurna. Tapi dia yang membuat gue kayaknya gue mundur aja deh, mundur dulu gitu untuk saat itu. Gue ketika pertemuan pertama dengan dosen pembimbing, gue ngasih website itu, Bu, ini saya udah bikin websitenya seperti ini, udah 70% jadi, gimana menurut Ibu, ini bagus apa enggak, dan apakah saya boleh lanjut untuk menyusun papernya dan melanjutkan menyelesaikan web ini. Dosennya saat itu bilang ya ini udah bagus semuanya, kamu bisa langsung masuk bikin paper, kasih tahu saya judul nantinya seperti apa dan bla 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 segala macam. Tapi sebelum itu ini surat risetnya mana? Surat riset perusahaan. Waduh, gue bilang ya ini alasan gue terdengar seperti orang bodoh. Gue saat itu bilang begini, Bu, bukannya ini kan ada di Wikipedia semua kan, Bu? Ya ini secara apa ya, secara materi di Wikipedia semuanya ada. Tapi ya mungkin ya saya sadar secara attitude ini kurang. Bukan secara itu, secara persyaratan ini nggak bisa memenuhi syarat karena gue nggak ada riset perusahaan gitu. Jawaban gue seperti itu dan terlihat seperti orang bodoh ya. Patokannya Wikipedia gitu. Dan ibunya bilang kayak, iya di Wikipedia emang ada semuanya dan ya kamu bisa menemukan ini semua. Tapi secara persyaratan ini nggak bisa. Kamu mesti ada surat riset perusahaan yang mana kamu mesti ke KAI. Dan gue saat itu aduh, oke Bu, kasih saya waktu seminggu buat mengusahakan tiket lagi, surat riset itu. Sampai akhirnya setelah seminggu sangat sulit ya menembusnya ya, sangat sulit.
bukan salah sulit ya, karena saat itu gue ya mungkin belum cukup alasan gue belum cukup kuat saat itu gue ngomongnya. Ya udah, gue bilang ke dosen pembimbing saat itu, Bu, saya mungkin tahun depan aja kali Bu ya. Ya gitu, jadi bukan ditolak gitu. Jadi sekarang I wanna fight back untuk skripsi ini. Gue tuh mulai awalnya sih setelah lulus D3 itu gue kayak, aduh udahlah, gue pengen nyari kerja aja gitu. Kayak gue udah tutup mata aja gitu sama kampus. Setelah gue mundur dari skripsi itu, gue udah kayak perlahan gue kayak udah menutup mata gue untuk kampus gitu, untuk menyelesaikan pendidikan gue. Dan gue mulai perlahan melek dengan dunia kerja. Saya tuh gue bener-bener fight banget buat ya bertarung di dunia kerja gitu. Tapi ya dengan background gue lulusan informatika, tapi gue melamar kerja dengan di bidang kreatif, misalnya ngedit foto, ngedit video. Ya orang-orang dengan berijazahkan D3 aja gitu. Ya mungkin ya itu lucu, tapi ya itu belum cukup kuat lah kalau misalnya untuk fight di dunia pekerjaan. Apalagi saat itu gue sama sekali belum mengupload karya-karya gue kayak foto, video. Saat itu ya gue ngedit video itu ya just for fun aja gitu. Kayak misalnya ada temen waktu itu, teman-teman gue lagi pada naik gunung dan mereka merekam semuanya dari bawah sampai atas, merekam dokumentasi seperti itu. Dan dia bilang, baik, gue punya video-video dokumentasi ini buat waktu kita lagi di gunung, waktu kita lagi naik, lu mau nggak ngeditin? Ya udah, gue ngedit seperti itu aja gitu, ngedit untuk teman gitu. Ya saat itu gue berpikir bahwa ya udah, ini buat pembelajaran gue aja, ini buat ya mungkin nanti siapa yang tahu gue bakal bekerja di bidang ini ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue kayak ya mulai bosan juga sih ketika dibayarnya dengan say thank you doang ya. Kita capek-capek ngedit gitu, capek mikir segala macem. Dengan bahkan kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu nih kalau lu gimana. Kalau gue sih, gue lebih lebih banyak mengeluarkan timbul ide-ide liar itu malam hari dan di toilet. Itu kayak kita lagi BAB gitu. Itu nggak tahu kenapa ya, kalau tempat itu tuh pasti sarangnya ide tuh di situ. Kayak ide-ide liar tuh, kayak ya gue ngebelain sebegitunya waktu gue sih, ngebelain begadang segala macem buat project yang gue kerjakan. Ya memang secara sosial itu bagus, cuma kan secara komersial itu kayak lu tuh bego banget sih. Ya sampai akhirnya gue mulai memberanikan diri gue untuk memasang harga. Nggak memasang harga juga sih, maksudnya ya dengan lo ngasih gue jangan say thank you lah gitu, kasih gue selembaran uang gitu. Itu pertama kalinya gue waktu itu adik kelas gue sih kayaknya. Iya, adik kelas gue. Dan dia kayak gebetannya itu kayak pacarnya itu ulang tahun gitu. Pacar ulang tahun, terus ya udah dia ngumpulin video-video orang-orang ngucapin selamat ulang tahun gitu ya, ala-ala kayak selamat ulang tahun TVA, TVB, TVC. Ya mungkin ya lu sering lihat lah itu di TV kayak gitu ya. Gue ngedit untuk itu, dan itu pertama kalinya gue dibayar saat itu berapa ya, 150.000. Gue sebenarnya waktu itu minta setengah harganya itu. Dia bilang mau berapa ya. Gue bilang gue masih belum berani matokin harga sih, tapi seenggaknya kalau lo ngasih duit ke gue gitu. Saat itu gue dan ketika dia maksa, udah berapa sebutin aja gitu. Gue sebutin harga 70. Itu aneh. 70.000 kayak anjing ya. Gue setelah pas angka itu udah kekirim ke dia, anjing kenapa 70.000 sih gitu. Itu kayak
apa yang gue hapus, gue ngerinya kayak nggak ngeri kayak dianggapnya itu kayak ngarep banget duit gitu. Ya walaupun iya, cuma ya gitulah. Tapi ya ternyata pas dia kabarin udah ditransfer dan gue cek saldo, wow, nambahnya pego nih. Dan beneran aja dikirim pego sama dia. Ya itu duit pertama gue untuk project video ya. Sampai akhirnya gue mulai enjoy di bidang itu, ngedit sono ngedit sini, mulai enjoy kayak ngedit sono ngedit sini, ngedit video A B C D segala macam dengan berbagai macam konsep. Ya, it was fun, but ada aja sih titik-titik jenuh gitu kayak, aduh, gue tiap hari bukanya komputer, tiap hari bukanya Premiere, After Effects gitu. Mulai bosen sampai akhirnya gue saat itu dekat dengan salah satu wanita gitu. Dia ini anak desain, anak DKV, seorang ilustrator juga I think. Dan kalau nggak salah salah satu karyanya dia itu ada di MRT. Itu gokil sih. MRT Jakarta gue belum pernah ke stasiun-stasiun MRT, bahkan naiknya pun saat itu belum sempat. Tapi dia sempat nge-repost stories temennya yang naik MRT dan di situ tertulis karyanya, oke gue mention aja namanya Anissa Devi Karina gitu. Nah ini kalau denger nanti gue invite juga sih suruh denger. Anyway, dia tuh salah satu dia tuh setelah gue berada di titik jenuh itu, dia kayak mulai ngasih obrolan tentang ilustrasi, tentang vektor dan segala macam. Dan ya gue tertarik, menurut gue wah ini seru juga nih kayaknya nih. Dan dia ngasih salah satu portal website ngasih salah satu website gitu. Kalau misalnya lu sering buka Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, lu pasti tahu sih, familiar dengan nama Freepik ya kan, freepik.com. Dan itu kayak kayak vektor keren-keren juga nih gitu. Mulai penasaran, mulai belajar kayak gitu. Dan gue juga nggak sekali dua kali nanya tentang pas lagi produksinya tuh, kayak misalnya nanya ini bagusnya warna apa ya, perpaduan warna itu warnanya bagusnya A sama apa gitu kayak. Karena jujur gue kalau soal warna kurang peka gue tuh. Misalnya warna kuning misalnya, menurut gue bagusnya campur sama biru saat itu ya. Tapi sama si Anissa ini beberapa dikoreksi kayak, ini harusnya warna ini ketemunya sama ini biar jadinya bla bla segala macam. Dan kebanyakan juga sih ya, bukan cuma di ilustrasi aja dia ngebantu gue, dia juga ngebantu gue di edit video. Misalnya kayak gue bikin waktu itu apa sih namanya, gue lupa tuh. Nah pokoknya gue kayak bikin motion grafis kayak terowongan berjalan gitulah. Pokoknya gue lupa gue namanya apa ya. Saat itu ya mostly semuanya gue yang ngerjain. Setelah itu selesai ya ada bantuan tutorial juga sih. Anyway, ada sedikit bantuan tutorial gitu. Setelah itu selesai, finalnya adalah mewarnai. Lagi-lagi gue nanya ke Anissa ini, Nis ini bagusnya warnanya bagusnya apa sama apa ya, atau ini bagusnya warna apa ya, bla bla segala macam. Dan ya lu boleh scroll terus ke Instagram gue sih. Boleh scroll terus ke Instagram gue, pokoknya situ ada yang kayak terowongan gitu. Bentar, gue coba lihat dulu di Instagram gue. Infinite Tunnel. Iya. Infinite Tunnel namanya. Nah ini salah satunya dibantu sama si Anissa juga. Dan kalau lu baca komennya, kalau lu mau tahu siapa Anissa, ya lu buka Instagram gue, scroll postingan gue terus sampai ada yang Infinite Tunnel ini dengan thumbnailnya ya terowongan gitu lah. Di situ dia komen. Nah itu kalau mau tahu siapa yang Anissa itu, nah itu di situ dia ada. Anyway, ngomongin Instagram nih ya. Tadi gue barusan scroll dan gue melihat beberapa karya gue. Gitu karya.
sebenarnya untuk menyebutkan itu adalah sebuah karya gue pribadi agak berat karena apa ya, gue sadar diri lah gitu. Itu adalah semacam ya, walaupun ya itu karya juga gitu ya, itu ya gitulah pokoknya. Anyway, setelah tadi gue nyekel Instagram gue ngeliat kayak beberapa, gue ngebuat video kayak ala-ala tempat bercakap gitu, lo tau kan, kayak percakapan lo telepon gitu, cowok sama cewek, kadang ada yang monolog, ada yang dialog dan segala macam. Dan gue udah ngeproduksi video seperti itu 3 yang pertama itu sama, ya gue mention aja lah semuanya namanya lah. Yang pertama sama Hindun, kedua dan ketiga itu sama AB. Dan itu dibantu juga dari segi cerita sama temen gue dan namanya Dimas Aditya. Ini kredit, kalau kredit gue mesti sebutin semuanya gitu. Dan ketika gue nyekal video-video gue itu, mostly kan yang gue angkat di sini adalah percintaan, ya kan, percintaan anak muda gitu. Sebenarnya ini adalah imajinasi gue sih. Kalau misalnya dalam film ini cerita fiksi lah gitu, cerita yang kenyataannya nggak gue alami gitu. Ini hanya imajinasi gue aja. Tapi yang gue nggak sangka adalah, ya ini emang nggak bisa gue kontrol juga sih, respon dari orang-orang. Responnya tuh mereka waktu itu gue inget banget, waktu pertama gue upload itu yang sama AB apa Hindun, sama AB. Waktu itu temanya tentang pokoknya kayak punchline-nya itu jangan lupa kalau kita cuma temenan aja gitu. Itu membuat teman-teman gue di Instagram, kenapa gue nyebutnya teman-teman ya, karena gue memprivate akun gue. Dan yang gue terima permintaannya adalah orang-orang yang gue kenal aja gitu. Anyway, back to the topic. Respon dari teman-teman gue adalah mereka menganggapnya itu beneran. Kayak teman gue ada yang komen, dia bilang gimana rasanya pas ngedit. Dia mikirnya bahwa ini gue lagi telepon beneran dan gue rekam, padahal kan enggak, itu skrip aja gitu, itu scripted banget gitu. Banyak yang menganggap itu beneran. Dan kebetulan AB adalah salah satu teman angkatan gue di pondok pesantren. Ya banyak teman-teman dari angkatan gue di grup WhatsApp gitu bilang, nyangkanya bahwa weh Ubay sama AB bla 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 segala macam, pacaran segala macam. I don't think so. Kayak mampus Ubay ditolak segala macam dulu. Enggak gitu, itu scripted aja sih sebenarnya, itu script aja sih. Tapi ya gimana, itu nggak bisa gue kontrol respon orang-orang tuh ya. Sebenarnya ya udah gue jelasin ketika ada yang bilang, oh Ubay deketin AB terus ditolak bla 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 segala macam. Ya gue bilang enggak, itu cuma cerita aja, itu cuma skrip aja bla 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 segala macam gitu lah. Oke, gue mikirnya bahwa itu kalau lihat tuh kalau gue lihat lagi ya, itu adalah komen terbanyak di postingan gue. Kalau nggak salah itu ada 24 komentar dari, yaitu gue balas-balasin semua, mungkin ya setengahnya itulah. Anyway, gue mikir bahwa mungkin ini karena pertama kali gue upload, jadi orang-orang nganggapnya orang-orang nganggapnya ini si Ubay beneran gitu, kayak segala macam gitu. Oke, gue upload ke yang kedua, konten kedua seperti itu juga. Waktu itu dengan Hindun, video kedua gue dengan konsep yang sama, tapi tema yang gue angkat berbeda. Di sini gue udah pacaran ceritanya sama Hindun, tapi di tengah ketika pacaran itu, ketika status kita berpacaran itu, gue deket sama salah satu cewek yang namanya Ajeng, dan dia bilang, ya lu nggak apa-apa sih deket sama Ajeng, cuma gue tiba-tiba keinget aja nih kalau misalnya
hal yang lu lakuin sekarang ke Ajeng adalah hal yang lu lakuin dulu ke gua gitu. Sampai akhirnya gua sama lu bisa pacaran seperti ini. Wah itu kan, itu endingnya di situ, punchline-nya gitu. Gue mikirnya, oke, mungkin respon yang kemarin udah nggak ada. Mungkin orang berpikir, oh ini just a content aja gitu dari si Ubay ini gitu. Gue ngecek dulu, masih kerekam kah? Iya, masih aman. Sip. Gue berasumsi bahwa orang-orang udah pada tahu bahwa oh ini si Ubay buat just a content aja gitu, just a content dari si Ubay ini. Tapi ternyata ada beberapa orang yang udah sadar, oh iya Ubaynya ini cuma buat konten Ubay aja. Tapi ada juga orang yang kok komennya tiba-tiba kayak dari temennya Hindun mungkin ya, kayaknya sih. Yang komenannya itu, oh di udah sayang-sayangan gitu. Ih, bye-bye ketahuan si ayah apa si bapak kayak gitu-gitu deh. Oh udah sayang-sayangan. Dan ya gue kalau ngejelasin gimana ya, kalau gue ngejelasin saat itu di komenan di postingan gue kayak kurang etis gitu nggak sih? Bukan kurang etis sih, kurang ya gitu deh. Gue jujur sedikit hati gue sih terganggu sih dengan respon seperti itu. Ya balik lagi, walaupun gue nggak bisa kontrol ya, hal itu kan nggak bisa gue kontrol juga, respon orang-orang seperti apa. Gue terganggu dengan seperti itu sampai akhirnya ya udah deh kok gitu, gue mulai jeda dulu ngupload video seperti itu. Walaupun konsep gue udah banyak sebenarnya, udah banyak, dan gue udah nentuin siapa aja orang-orang yang bakal gue ikut sertakan di sini. Mostly ya percintaan cowok sama cewek gitu sih. Ya iyalah cowok sama cewek, gimana sih, maksud gue dialog percintaan cowok dengan cewek gitu-gitu. Tapi ya gue agak kesal juga dengan respon seperti itu. Ketika gue bikin sesuatu tuh selalu ya dianggapnya beneran gitu. Padahal bercanda gitu. Ya terus sampai setelah beberapa bulan jeda, gue mulai lagi bikin video yang terakhir lo bisa lihat di Instagram gue. Kalau sebelumnya adalah hanya percintaan dalam bentuk pacaran gitu, sekarang percintaan suami istri gitu. Gue sebenarnya ini cuma pengen ini aja sih, maksudnya pengen tahu pasar gue tuh lebih tertarik sama yang seperti apa percintaannya kayak gitu-gitu. Gue ya agak cek ombak juga sih, bisa dibilang video terakhir gue itu sedikit ada maksud gue untuk ngecek ombak. Dan kalau gue sih ngeliatnya dari ya hitung-hitungan gue dari like dan komen itu di Instagram, yaitu patokan gue di situ untuk mengetahui seberapa tertariknya pasar gue sama konten yang udah gue buat, kayak gitulah pokoknya. Gue bingung nyusun katanya gimana, pokoknya gitu. Itu video terakhir gue seperti itu, agak ngecek ombak juga. Itu gue angkat tentang suami istri yang menjalani bulan Ramadan ini sebagai suami istri. Gimana ngomongnya ya? Di situ pokoknya temanya adalah bulan Ramadan pertama kalinya bagi si cowok dan si cewek sebagai suami istri. Nah gitu garis besarnya deh. Karena kenapa gue angkat soal suami istri, karena kayak yang gue udah bilang tadi di grup WhatsApp gue itu, gue nggak tahu kenapa ya, grup WhatsApp itu ramenya itu kalau ketika kita pengen bikin acara dan ya orang nyebarin undangan gitu di WhatsApp di grup itu gitu, kok angkatan gue banyak yang udah nikah gitu. Nah dari situ gue mulai berpikir bahwa oh teman-teman gue udah pada nikah nih gitu kan, coba deh gue bikin konten yang yang menyentuh soal pernikahan kayak gitu. Bukan pernikahan sih, tentang rumah tangga lah kayak gitu. Ya udah video itu terbit. Video itu ada dan udah gue upload juga. Dan itu jujur dari segi produksi itu gue paling niat.
Karena ceritanya di sini adalah percakapannya ini terjadi di dalam mobil antara si cowok dan si cewek ya which is itu itu gua dan AB ini. Padahal kita record by phone gitu, kayak dia ngerekam di HP kita sambil teleponan tapi ngerekam dari HP yang lain, ya agak ribet tapi ya gitu deh pokoknya. Karena kenapa sambil telepon ya, karena biar tektokannya dapet aja sih. Karena kalau sesuai skrip menurut gua kurang, ini anyep kalau misalnya sambil tektokan langsung by phone gitu kan, ketahuan tektoknya enak gitu. Karena jarak kita jauh, gue di Jakarta, Abe di Kerawang, Purwakarta I think ya, Kerawang gitu deh pokoknya. Makanya lewat by phone ya pokoknya gitu ya. Itu dia, karena ya menurut gue video terakhir gue itu gue lebih lebih puas dengan usaha gue untuk gue lebih puas sama proses produksinya sih. Karena ya gue bilang tadi, ini percakapan antara cowok dan cewek dalam satu mobil dan jarak kita berjauhan. Yaudah saat itu gue calling temen gue yang mana dia punya mobil. Gue calling sana sini beberapa temen gue yang punya mobil, beberapa mostly dari mereka nggak bisa. Akhirnya ada satu temen gue yang oke, bye, gue siap bantu lo kayak gitu. Akhirnya gue sebenarnya gue ngerekordnya ya cuma untuk jalanan aja kan, hanya jalanan gitu kayak kita dari dalam mobil. Dan itu gue ngerekord di mana pertama gue pengennya di daerah Puri Kembangan gitu. Karena kan banyak lumayan juga kan gedung-gedung tinggi gitu kan. Dan setelah di view malam itu kan ceritanya malam gitu, dan wah kurang gimana gitu lampu-lampu gedungnya gitu kan. Akhirnya dibawa sama temen gue ini kita ke HI. Wadah, kan gokil ya kan. Nah itu puas banget sih situ, sampai akhirnya kita dari HI ke Blok M. Kita situ nongkrong, gue sama temen gue itu, dan ada satu teman gue lagi dia nemenin gue bantu nyari footage gitu. Dan setelah gue edit gue ngerasa kayak anjir nih puas banget ya. Ini gue nggak tahu sih lu bisa ngerasain kepuasan ini apa enggak, tapi gue pribadi sih ngerasain banget kepuasan ini gitu. Karena apa ya, bener-bener kayak beberapa teman gue bilang kayak anjir lu niat banget sih bay. Mereka langsung pada ngejapri gue gitu kayak, oh jadi ini maksudnya lo kemarin nyari-nyari orang yang punya mobil ini buat ngerekam video ini. Iya kata gue, oh gila ya lu niat banget ya untuk ini aja sampai segitunya gitu. Walaupun gue tahu itu kayak ngeledek gitu nggak sih. Ya tapi ya gitu lah. Pokoknya gue puas dari segi produksinya video itu sih. Secara kepuasan ini kedua gue merasakan kepuasan dari proses produksi. Pertamanya adalah ketika gue memproduksi video yang di YouTube gue itu ada yang berangkat judulnya. Itu kayak aduh ini tai banget sih. Kayak gue waktu itu alhamdulillah gitu punya kamera baru yang sama ini yang saat ini sampai sekarang masih gue pakai. Biasalah barang-barang baru tuh kayak kita gatel gitu nggak sih, anjing ini kayak barang baru terus nggak gue pakai sayang gitu nggak sih ya kan. Nah saat itu gue nggak tahu kenapa pas gue bangun tidur gue langsung kayak mata gue tuh langsung ngeliat kamera gitu. Waduh, kamera gue kalau nggak gue pakai sayang nih ya kan. Gue angkat apa ya gitu, cerita apa ya. Saat itu mulailah cerita yang gue bilang tadi agak yang selama itu gue pendam. Ya udah terbitlah video itu. Wadaw. terus secara produksi gue itu kalau lu sadar itu gue bener-bener abis bangun tidur gue liat kamera dan muncul ide seperti itu kalau di video itu ini banget sih, kelihatan banget sih muka gue bangun tidur dan abis mandi gitu. Walaupun abis mandi muka bangun tidur kan lenyaknya itu nggak kebuang ya. Dan tuh gue bisa lihat di video gue itu masih ada lenyak bangun tidur gitu.
muka-muka bantal lah. Anyway, ngomongin apa lagi? Oh iya, di video gua yang terakhir ternyata respon orang-orang ya bisa gue bilang sedikit kurang ya. Sedikit kurang. Hasil dari cek ombak gue itu ternyata pasar gue saat ini ya, mungkin untuk kedepannya gue nggak tahu, ternyata pasar gue ini untuk konten bertemakan rumah tangga masih belum. Walaupun yang nge-like banyak, dan yang nge-like banyak menurut gue ya udahlah gitu, yang nge-like-nya ya lumayan lah ada gitu. Dan ya gue lebih kagetnya lagi, di tengah gue yang ngerasa puas banget sama hasil produksinya, ada yang bilang, "Ubay, lu beneran udah nikah?" Ada yang beranggapan bahwa gue udah nikah beneran gitu. Ya Allah. Gue salah sih, maksudnya gue salah ngepromoin ketika grup lagi anyep. Gue muncul nih nge-share link, muncul dengan nge-share video gue yang bertemakan suami istri atau rumah tangga itu di tengah grup lagi anyep gitu. Jadi gue ya wajar sih teman-teman gue banyak yang beranggapan seperti itu. Dianggap udah nikah, dianggap pacaran bahkan. Astaga. Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau bahasa template-nya para aktor atau aktris, ya kalau misalnya kita di film pacaran dan orang-orang mikirnya kita beneran pacaran, berarti acting kita bagus gitu. Nah terus kalau misalnya konten gue kan cuma suara aja gitu, ya berarti gue ngomongnya apa dong? Ya berarti ngomong gue bagus gitu, ngomong gue pinter gitu. Aduh. Lucu ya kadang-kadang. Ya lu ngedenger suara anak kecil ya bukan apa-apa, itu di bawah emang lagi pada ngumpul biasa anak kecil ya. Jam berapa ini ya? Jam 2 apa? Siap-siap mau pada bangunin sahur gitu. Gue bakal berhenti kalau nanti udah kedengeran suara orang bangunin sahur kali ya. Bakal jadi berapa menit, gue gak mungkin gak nyampe sejam juga sih. Enggak nyampe sejam, paling berapa menit. Gue sambil ngopi, gue gak sadar gue angin malam tuh angin puncak ya. Kopi gue bawa tadi panas banget gitu, sampai sekarang buset adem, dan ya dingin sih, lebih ke dingin sih, makin pahit Padahal gue suka banget kopi pahit gitu. Gue kalau dikasih kopi manis kayak aduh kurang ya keminum juga kopinya, cuma kurang menikmati aja sih. Kalau kopi pahit tuh nggak tahu kenapa ya, pahitnya menurut gue nagih sih. Awalnya gue bener-bener sangat nggak suka kopi dulu SMA, bahkan kuliah pun gue nggak suka ngopi. Paling kopi es kopi cappuccino gitu biasa di abang-abang gitu ya, kopi begitu aja gitu. Kopi hitam gue nggak minum saat itu, nggak tahu, kurang menikmati aja gitu. Kopi hitam manis ya. Tapi ketika itu gue ada temen gue yang dia sebegitu antusiasnya sama kopi, dia cerita ke gue tentang gimana caranya nanam kopi. Dia mempelajari banyak hal juga tentang kopi by the way. Gimana cara nanam kopi, biji kopi apa aja nih yang bagus, terus cara gilingnya, cara bikin kopinya seperti apa. Wah tuh perlahan-perlahan gue mulai kayak anjingnya nih, kayak seru juga nih bikin kopi. Ternyata nggak sekedar buka bungkusnya, tuang kopinya, tuang air panas, jadi nggak sekedar itu doang gitu. Ternyata ada hal-hal menarik sebelum itu gitu. Dan ya gue mulai tertarik nih kayak mau ngopi nih, kasih sama dia kopi pahit. Waktu itu gue masih ingat banget dikasih Aceh Gayo, yang saat itu wah gayonya berasa banget gitu. Wah kayak menurut gue anjing ini nagih banget sih ini. Itu nagih banget tuh pahitnya tuh, emang pahit banget gitu. Cuma
enak aja gitu, nikmatin gitu. Oh gini nih pahitnya nih, enak lagi. Itu mulailah gue cari tahu gimana caranya nyeduh kopi yang baik dan benar. Beli biji kopi, beli peralatannya, beli Vietnam drip, terus beli gilingan kopi manual. Saat itu sampai sekarang masih ada. Sebegitu enaknya sih gue suka proses pembuatannya sih. Bagi waktu itu gue beli kopi gilingan, beli biji kopinya masih biji banget, dan itu gue tiap pagi kayak gue harus menghirup dulu tuh biji kopi itu, aroma biji kopinya itu wangi banget, gayo. Ya mungkin gitu aja ya podcast kali ini. Gue juga nggak tahu mau ngomongin apa lagi gitu. Ya mungkin nanti bakal ada episode selanjutnya kalau gue ada cerita lagi. Cukup sekian aja episode kali ini karena udah mau jam sahur juga, gue mau sahur. Kalau misalnya lu mau feedback tentang podcast gue silakan. Gue masih berasumsi yang dengerin podcast gue adalah teman-teman gue semua ya. Ya lu kalau misalnya ada feedback segala macam, kurang lebihnya kasih tau gue di Japri, WhatsApp, Line atau Instagram DM. Yaudah gitu aja deh. Yaudah kalau gitu selamat berpuasa semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat beribadah di bulan puasa, makin kencang lagi ibadahnya. Yaudah kalau gitu sekian aja dari gua, dah semuanya, assalamualaikum.